Belakangan ini terjadi sebuah komentar dari Mas Sekjen PDIP, Pak ya, Iya. bahwa seakan-akan algoritma dari IT KPU itu mengunci suara Ganjar Mahfud itu hanya 17. Mengunci gitu. Seakan-akan bisa di-setel. Padahal ini kan akan real count. Yang juga nanti itu kan basisnya kan apa itu? Manual kan? Iya. Harusnya kan nggak bisa di-setel itu bagaimanapun. Gimana menurut Anda tanggapan? Harusnya 30% tapi dikunci jadi 17 katanya. Iya, kalau berbicara dikunci menjadi 17, itu tentu adalah sebuah pikiran yang keliru. Keliru ya? Dan bisa dinyatakan bahwa Hasto sedang dalam kondisi yang gamang. Gamang ya? Artinya, Pak Hasto sebagai sekjen, dia semestinya menyadari kesalahannya. Kenapa saya bilang bahwa itu tidaklah mungkin? Yang pertama kita harus melihat, caleg dari PDI Perjuangan itu jelas bahwa caleg-caleg bekennya kalah. Itu tidak mungkin dikunci, sementara caleg bekennya kalah kan? Iya. Dan yang kedua, kita harus melihat juga partai-partai lain naik efek elektoralnya. Ya, PKB, PKS, bahkan PKS juara di DKI Jakarta untuk DPRD. Dan yang ketiga adalah kesalahan dari pola pikirnya Hasto. Kenapa kesalahan dari pola pikirnya Hasto? Ternyata mereka tidak pernah menyalahkan Ganjar. Nah, semestinya mereka berintrospeksi. Introspeksinya apa? Melihat bahwa ada faktor Ganjar yang ternyata membuat penurunan suara besar. Dari 25, dari elektabilitas PDI Perjuangan, yang semestinya didapat 25%, ternyata 16, dan juga dari elektabilitasnya Ganjar, yang selalu di urutan 1 atau 2, tiba-tiba dia turun. Urutan 3. Iya, dan yang ketiga adalah bagaimana fenomena yang terjadi di PDI Perjuangan sendiri. Apa fenomena yang terjadi di PDI Perjuangan? Bahwa dia adalah partainya pemerintah. Nah, partainya pemerintah artinya dia punya kans lebih besar untuk mempengaruhi orang lain. Dia punya kans lebih besar untuk mempengaruhi bagaimana pemilu ini berjalan. Nah, kalau mereka bilang mereka dikunci, ini adalah kesalahan berpikir pula. Gimana cara menguncinya? Sementara mereka adalah penguasa politiknya. Dan bagaimana kita mau melihat kecurangan-kecurangan, sementara mereka saja juga di beberapa daerah menggerakkan BIN, menggerakkan beberapa elemen eksekutif daerah yang terbukti, yang viral, untuk memenangkan dia. Nah, ini kan suatu hal kesalahan berpikir, dan ini adalah sebuah persepsi, bukan lagi kesalahan. Bisa jadi malah otaknya ke belakang. Artinya, dia lupa dengan bahwa dia adalah penguasanya. Jadi, cara berpikirnya itu adalah berpikir terbalik gitu loh. Ini adalah, kalau bahasa sarkasnya, otaknya sungsang lah. Nah, kalau otak sungsangnya susah, mau berpikir apapun pasti selalu salah gitu loh. Nah, ini adalah kesalahan berpikirnya Hasto. Sementara Hasto selalu menggambarkan bahwa PDI Perjuangan kuat. Ada pembangkangan, ada politikal pembangkangan atau politik pembangkangan. Nah, pernyataannya itulah yang membuat blunder. Dan inilah yang membuat kawan-kawannya, caleg-caleg bekennya, itu kalah. Dan semestinya, apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Ya, saya bilang, nanti Kongres, Hasto udahlah, nggak usah diajak. 2 periode dia udah gagal kok. 2 periode ya? Iya, Hasto satu-satunya sekjen 2 periode, dan satu-satunya sekjen yang menyebabkan turunnya 3%. Dan ini di tengah pemerintah sedang berkuasa. Dan ini artinya Hasto itu tidak bisa berretorika, tidak bisa membangun narasi yang baik untuk PDI Perjuangan. Dan inilah, kalau kemarin saya bilang, ya ini salah satu contohnya. Figur yang merepresentasikan PD-nya gede, IP-nya kecil. Iya, kembali lagi ya. Iya, jadi seperti itulah gambaran dari Pak Hasto. Ia selalu salah mempersepsikan, dan banyak banget kesalahan beliau, termasuk saat mundurnya Mahfud MD. Ia yang
mendeklarasikan dan ia yang menyatakan paling menggebu-gebu keputusan ini adalah benar. Sementara kita tahu Mahfud MD ini adalah seorang politisi yang tidak berpartai. Bagaimana bisa diklaim oleh PDI Perjuangan? Bisa diklaim lewat DPP. Ini sebuah kesalahan klaim. Dan Hasto juga salah ketika ia lebih berkampanye bersama Atiko, istrinya Ganjar, ketimbang struktural. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyatakan bahwa Hasto ini terjebak mengikuti maunya Ganjar, mengikuti iramanya Ganjar, tapi dia lupa secara organisasi bagaimana PDI Perjuangan harus bergerak. Tadi Anda mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh senior bahkan ya di Partai Demokrasi Perjuangan, PDI Perjuangan, bahwa tidak masuk ke parlemen, sementara orang-orang baru vote getter masuk ya. Iya. Kenapa bisa gitu? Nah, ini lagi-lagi membuktikan bahwa PDI Perjuangan ini tidak meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Cahyo Kumolo waktu sekjen. Apa yang dilakukan oleh mereka? 3 pilar yang dilakukan oleh Cahyo. Pertama adalah menguatkan pengurus. Yang kedua adalah bagaimana ia membangun di eksekutif dan di legislatif. Dan apa yang dilakukan oleh Cahyo saat itu, dia melakukan sebagai upaya psikotes. Ia melakukan bagaimana trackingnya, track recordnya. Nah, sekarang yang terjadi adalah semua atas nama siapa yang ada di atasnya. Jadi misalnya si A mau masuk, dia dibawa oleh salah satu orang, kemudian dibawa lagi, sampai di DPP dia dibawa, dia bisa bunyi, dia aman. Nah, hal-hal inilah yang kesalahan. Dan akhirnya yang terjadi adalah banyak caleg-caleg PDIP yang kita harus terbuka bahwa mereka ini adalah mengambil orang-orang vote getter, orang-orang yang bisa meraup suara, tapi ia melupakan pengkaderan. Orang-orang yang di bawah yang sudah 25 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun dia di pengurusan, dia tidak dilibatkan, tidak diloyalkan. Malah banyak orang-orang baru, orang-orang partai yang hadir ke sana. Mengapa mereka melakukan itu? Karena satu hal, mereka mengejar yang namanya kemenangan 25%. Tapi mereka lupa bahwa di PDI Perjuangan terjadi saling injek, baik itu internal maupun dia berhadapan dengan di luar. Dan yang terjadi adalah satu sisi lagi, banyak PD-nya terlalu gede. Sementara mereka melupakan apa maunya dari masyarakat. Inilah yang hilang. Makanya yang hilang adalah Masinton, Pasaribu. Kemudian yang hilang adalah Junimart Gersang. Kemudian ada juga Pak Eriko Sotarduga. Beberapa orang-orang ini adalah orang-orang beken yang dekat dengan Bu Megawati. Cuma kenapa mereka bisa kalah? Ya pertanyaannya, mereka merawat konstituen atau tidak? Mereka benar-benar menggunakan teori kampanye, berkampanye baik pas marketing, full marketing, ataupun push marketing. Ternyata tidak. Yang mereka lakukan adalah mereka merasa mereka sudah jumawa, sudah menjadi wakil rakyat, sudah berhasil. Ternyata dikalahkan oleh seorang once. Nah, ini adalah fakta nyata bahwa PDI Perjuangan ini melupakan ideologinya. PDI Perjuangan melupakan nilai-nilai perjuangannya. Yang hadir adalah orang-orang yang bisa meraup suara. Dan akhirnya yang terjungkal siapa? Orang-orang bekennya. Dan saya tahu narasinya nanti yang dibangun oleh PDI Perjuangan bukan hanya kalah 17%. Tapi ia akan membawa persepsi bahwa proporsional tertutup adalah solusinya. Jadi jangan lagi daftar calon terbuka. Karena PDI Perjuangan kalah terus kalau daftar calon terbuka. Kader-kadernya kalah. Dan kalau daftar calon tertutup, kader-kadernya menang. Kemudian siapa yang disalahkan oleh PDI Perjuangan? Yang disalahkan adalah rakyat. Karena rakyat dianggap pragmatis. Rakyat dianggap nantinya money politik. Rakyat gampang disogok dengan bansos dan segala macam. Nah pertanyaannya, kalau memang rakyat bisa disogok dengan bansos, kenapa mereka nggak ikut? Kan mereka juga yang menetapkan bansos. Dan siapapun yang menurunkan kan bisa. Mensos juga dari mereka. Nah hal inilah yang menjadi sesuatu yang keliru dan saya katakan bahwa itu adalah persepsi yang keblinger. Bahkan kalau saya bilang sarkasnya, mereka lupa identitas mereka. Ternyata partai kehilangan party ID-nya. Kehilangan orang-orang konstituen yang benar-benar kuat, yang benar-benar loyal. Dan ini
menunjukkan bahwa PDI Perjuangan harus buru-buru kongres. Untuk apa? Untuk mencari ideologi yang lebih kuat, visi, misi, dan programnya. Dia harus mencari sekjen yang terbaik. Sekjen yang sekarang ini, saya rasa sekjen yang jago bersilat lidah, jago berbicara, tapi dia melupakan bagaimana cara meramu masyarakat. Nah, ini adalah sebuah persepsi yang saya bilang tadi. Mungkin Hasto terlalu senior, terlalu merasa bahwa dia PD-nya emang bagus sekali, dia kan kalau berbicara, tapi dia melupakan bahwa dia pun 2009 dia kalah. Dan artinya dia satu-satunya sekjen yang bertarung kalah. Cuman sekali doang satu periode. Dia bisa. 2009 dia tidak bisa. Beda dengan Pramono ataupun Cahyo. Ditaruh dimanapun pasti dimenang. Nah, ini membuktikan karakternya Cahyo lebih kuat daripada almarhum Pak Cahyo Kumolo, daripada Hasto Kristianto. Kelihatan ya. Jadi itu kesalahan fatal itu kalau kehilangan dari orang-orang yang loyal di dalam itu ya, pengurusnya itu ya. Kalau diganti dengan vote counter itu nggak, akhirnya harus membangun ideologi yang baru-baru ini lagi kan? Iya, jelas kesalahan fatal sekali. Mereka kan tidak memperjuangkan nilai-nilai ideologinya apa, program kerjanya apa. Mereka hanya menawarkan dirinya mereka. Bahkan kalau dilihat apa yang dilakukan, misalnya satu contoh gitu loh, Eriko Sotarduga. Apa yang ditampilkan dalam balihonya? Bukan sebuah visi misi. Yang ditampilkan adalah dia memakai daerah Betawi, dia memakai trompet, naik bajai, dan segala macam. Nah, ini artinya masyarakat itu diabaikan gitu loh. Diabaikan untuk mengenal dirinya. Dia malah pakai karikatur. Yang dia pikir bahwa ini anak muda. Ini anak muda pasti demen karikatur. Ternyata nggak bisa. Kita harus melihat bahwa anak muda ini lebih kritis. Dia lebih mau didekati. Dan kenapa akhirnya dipilih artis? Ini adalah membuktikan bahwa lagi-lagi kesalahan berpikir dari mereka. Dulunya artis itu tidak disukai sama masyarakat. Tapi ternyata para aktivis, kemudian akademisi, kemudian orang-orang pengusaha di parlemen, ternyata mereka lebih arogan daripada artis. Dan inilah yang terjadi. Mereka melupakan narasi-narasi bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tapi mereka asik menarasikan bagaimana membangun ataupun dalam hal ini merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Karena politik itu bukan seperti itu. Kalau politik hanya mempertahankan dan merebut kekuasaannya, jadinya baper. Seperti PDI Perjuangan. Padahal politik itu adalah bagaimana nilai-nilai perjuangan itu harus masuk di dalam proses berpolitik. Nilai perjuangan harus masuk dalam visi misi program kerja. Dan nilai perjuangan itu harus masuk ditawarkan di masyarakat. Nah, ini yang harusnya hadir. Bukan nilai perjuangannya itu berupa dia, yaitu tadi, menggambarkan sosok-sosok orangnya yang marah-marah, orangnya yang ngedumel, mencaci maki. Untuk apa di rapat seperti itu? Malahan yang hadir sekarang ini, yaitu tadi, orang-orang yang di rapat artis. Jangan-jangan mereka ingin tontonan sinetron atau ngebanyol di parlemen. Mereka lebih senang seperti itu. Karena apa? Bisa jadi masyarakat udah bilang, kami udah jenuh, kehidupan kami udah susah. Minyak goreng susah, beras susah, perjuangannya nggak ada. Ngapain? Mendingan kami nonton di sana aja, istana. Atau di sana, di Senayan, maksud saya lebih kuatnya, nonton di istana, di Senayan. Bagaimana mereka ngebanyol, mereka bersilat lidah. Itu lebih enak, lebih jenaka dibandingkan ngedumel gitu loh. Nah, hal-hal inilah yang saya rasa tidak berjalan. Dan saya pun menemukan fakta bahwa memang di Senayan itu sudah jelas hanya menjadi warung obrolan. Kenapa? Ya karena tidak ada perdebatan tentang konsep-konsep IKN, apa yang mau dibawa oleh PDI Perjuangan misalnya, ataupun konsep-konsep bagaimana mereka berbicara tentang perampasan aset. Bahkan Bambang Pacul pun sudah berbicara yang menyelesaikan sebuah proses bukan di Senayan, tapi adanya di DPP masing-masing. Gitu ya. Nah, ini membuktikan wajah barunya anggota parlemen nanti, wajah baru yang kita bisa katakan ya, wajah baru orang-orang yang
santai aja udah. Iya, Dan itu mendeskripsikan bahwa masyarakat lagi pengen santuy dengan orang-orang barunya. Jadi Makanya nanti kita bisa lihat Dewa 19 ada, Dewa ada, begitu juga ada Mulan Jamila. ya. Ya, kita bisa lihat lah orkesnya parlemen seperti apa, dan itu hal yang menarik untuk saya lihat nantinya.